diinisiasi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya, siklus tahunan, kalender Hijriyah. Yang dulunya tidak ada kalender Hijriyah. Di zaman Nabi tidak ada kalender Hijriyah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Kalender Hijriyah baru muncul di era Sayyidina Umar bin Khattab. Dan untuk menentukan momen yang dijadikan sebagai pengingat momen di hari pertama atau awal tahun, ditetapkanlah oleh Sayyidina Umar dan juga yang lainnya adalah momen hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram, tapi Nabi sampai Gua Sur itu bersama Abu Bakar pada tanggal 2 Rabiul Awal. 2 Rabiul Awal itu nyampe Gua Sur. Kemudian meneruskan perjalanan nyampe Madinah itu, nyampe gerbang Madinah itu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi peringatan hijrahnya ya 12 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Hijrahnya 12 Rabiul Awal sampainya ke Madinah. Kemudian meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal ini ada fenomena yang besar-besar semua yang terjadi dan dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, yang kedua hijrahnya Nabi, kemudian meninggalnya Nabi. Yang ngehol itu bisa juga 12 Rabiul Awal, karena meninggalnya Nabi 12 Rabiul Awal. Nah, jadi momen inilah yang dijadikan sebagai patokan awal tahun, momen hijrahnya Nabi, karena hijrah ini menjadi pembeda. Umat Islam memiliki kekuatan karena memiliki suatu negara sendiri, suatu wilayah sendiri. Wilayah yang di dalamnya dibangun kekuatan umat muslim yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan sama sekali di Mekah. Ketika pergi ke Madinah dan masyarakat Madinah banyak yang mendukung Rasulullah SAW, dan disitulah dibuat komunitas, ya, dibuat komunitas yang dalam komunitas itu Rasulullah SAW dan para sahabat membangun kekuatan. Jadi momen hijrah ini yang menjadi penentu, ya, menjadi penentu Islam jaya. Bahkan ketika hijrah di perjalanan, Rasulullah SAW itu selalu berdoa dan selalu mengharapkan Mekah ada di pangkuan beliau ketika hijrah. Walaupun ketika pergi itu ya memang dipaksa untuk keluar, kalau bahasa kita diusir oleh kafir Quraisy. Bahkan bukan hanya diusir, mau dibunuh dia. Jadi keluar dengan terpaksa dari Mekah ke Madinah. Dari mana taunya Rasulullah dipaksa untuk keluar? Ketika Nabi berdoa, ketika keluar Mekah itu Nabi berdoa dan menghadap harapan dan bentuk kecintaan Nabi ketika keluar Mekah, berbalik badan menghadap Mekah dan mengatakan, wahai Mekah, sesungguhnya Anda adalah wilayah yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh aku. Kalaulah bukan masyarakatmu mengusir aku tidak akan pernah pergi dari engkau.
Jadi berbicara dengan Mekah. Nah, kemudian di Madinah itulah membangun satu wilayah yang kuat. Dan pada akhirnya apa yang diimpikan Rasulullah sejak di perjalanan menuju Madinah itu, bahwa Mekah mudah-mudahan bisa kembali ke pangkuanku, dan betul-betul terwujud setelah 8 tahun. Setelah 8 tahun hijrah. Jadi pada tahun 8 Hijriah yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Mekah tanpa mengalirkan darah. Jadi perang tanpa ada pertumpahan darah. Dan di situ mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Bahkan ketika ada satu sahabat mengatakan hari ini hari pembantaian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan nada yang tinggi, dan Nabi marah juga ketika itu. Tidak, hari ini adalah hari kasih sayang. Jangan ada darah yang ditumpahkan pada hari ini. Nah, jadi kembali bahwa kalender Hijriah itu baru ada di masa Sayyidina Umar, dan momen yang dipilih untuk mengawali bulan atau tahun baru itu adalah momen hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalendernya dihitung mundur. Jadi bukan pada masa Umar 1 Hijriahnya, bukan. Masa Abu Bakar kan 13 Hijriah ya. Jadi Nabi tahun 11 meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar sampai sekitar tahun 13 Hijriah. Dari 13 Hijriah inilah kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar. Lama ya Sayyidina Umar. Abu Bakar hanya 2 tahunan kurang lebih. Sayyidina Umar lama. Di masa Sayyidina Umar ini sekitar tahun belasan lah ya. Belasan, karena awal itu 13, artinya 18. Tahun 18 Hijriah punya ide itu. Ide pembuatan kalender Hijriah. Jadi di masa Sayyidina Umar itu sudah tahun ke, kalau nggak 15 ya 16 ya. 15 16. Belum nyampe tahun 20 Hijriah belum. Masih belasan. Jadi itu sudah terhitung sekian belas Hijriah. Karena dihitungnya mundur 1 Hijriahnya ketika Nabi hijrah. 1 Hijriahnya. Maka di era Sayyidina Umar sudah belasan Hijriah. Walaupun baru muncul kalender Hijriahnya. Karena dihitung dari momen hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau yang disepakati momennya adalah Isra Mi'raj, ya dihitung dari Isra Mi'raj Nabi, ya kan, setahun sebelum hijrah. Kalau momennya diangkatnya jadi Nabi, mungkin dihitungnya dari mulai diangkat jadi Nabi. Umur 40 itu Nabi kan diangkat jadi Nabi. Dihitungnya dari situ. 10 tahun, 13 tahun di Mekah setelah diangkat jadi Nabi, kemudian 10 tahun di Madinah, berarti 23 tahun. Ya bisa jadi di masa Sayyidina Umar ya udah sekian puluh Hijriah. Kalau momennya yang diambil adalah momen diangkatnya jadi Nabi. Kalau momennya lahirnya Nabi, tahun gajah, dihitung mundur. Tapi yang ditetapkan adalah momen hijrah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, untuk bulan apa yang diletakkan di awal tahun. Ini juga kan ijtihad ya di masa Sayyidina Umar. Yang kemudian pada akhirnya ditetapkan begini sajalah, pulang dari haji. Ya, pulang dari haji, ibadah yang luar biasa hebat itu, baru kembali ke wilayahnya dan menghadapi tahun yang baru, bulan yang baru. Tetapkanlah bulan Muharram sebagai bulan baru. Gitu. Ini kan orang-orang kafir, orang
mohon maaf, orang-orang Arab secara umum lah ya. Orang-orang Arab secara umum itu kan suka perang. Suka perang. Kalau nggak perang itu kayaknya gerah gitu. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah juga kan ada dua suku tuh yang saling perang terus. Namanya suku atau kabilah Aus dan Khazraj. Kabilah yang saling perang terus. Ketika Nabi datang dipersaudarakan. Dua kabilah ini, kabilah Aus dan Khazraj. Jadi Arab, bangsa Arab itu suka perang dulunya. Hanya beberapa tokoh ya yang tidak mau perang, suka damai. Seperti kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini sosok yang cinta damai, tidak mau perang. Bahkan ketika Abraham mau menyerang Ka'bah, itu nggak mau perang. Abdul Muttalib. Bahkan masyarakat yang ada di sekitar Ka'bah itu disuruh pergi. Pergi kalian naik ke gunung semuanya karena Abraham mau datang ngancurin Ka'bah. Loh, bukannya disuruh berjaga, menghalangi, ini oleh Abdul Muttalib suruh pergi. Dibiarkan sendirian Ka'bah. Abraham mau datang menghancurkan Ka'bah. Kemudian ketika onta-onta Abdul Muttalib diambil oleh Abraha, Abdul Muttalib mendatangi Abraha. Abraha, tolong onta-onta saya kembalikan. Onta itu milik saya. Kalau mau hancurkan Ka'bah silahkan. Ini buat bingung Abraha. Ini orang gimana? Orang Ka'bah yang disucikan, yang dimuliakan, bukannya dijaga malah mau disuruh hancurin. Malah ontanya yang minta dikembalikan. Ini gimana? Tapi memang luar biasa ya inisiatif firasat dari Abdul Muttalib, siasat dari Abdul Muttalib yang luar biasa itu menyelamatkan semuanya. Ketika ditanya, mengapa Anda mengambil onta-onta dan mempersilahkan Ka'bah untuk diserang? Apa jawaban Abdul Muttalib? Karena onta milik saya. Kalau Ka'bah milik Tuhan, dan Tuhan yang menjaga Ka'bah. Fa innalahu rabban yahmi. Karena sesungguhnya dia punya Tuhan yang menjaganya. Kalau onta punya saya. Gitu. Tapi kalau Ka'bah punya Allah, biar Allah yang menjaga. Abdul Muttalib ketika ditanya oleh Abraha, kenapa Anda milih onta? Bukannya milih menjaga Ka'bah. Karena Ka'bah punya Tuhan, Tuhan yang menjaganya. Dan yang terjadi apa? Sebagaimana yang difirasatkan oleh Abdul Muttalib. Sebenarnya bukan firasat juga ya, karena Abdul Muttalib ini kan sudah tahu Abraha ini suka perang. Dan setiap kali perang menang. Nggak pernah kalah Abraha ini. Perang melawan kabilah-kabilah, melawan wilayah-wilayah besar, menang terus. Jadi belum ada dalam sejarah Abraha ini perang kalah. Gitu loh. Makanya udah jangan cari mati, udah biarkan aja lah Abraha ini. Punya Tuhan yang menjaga Ka'bah, dan ternyata Allah lah yang mengambil alih semua itu dan mengalahkan Abraha. Dan apa yang diambil, keputusan yang diambil oleh Abdul Muttalib didorong dari memang jiwanya, hatinya tidak suka perang, sukanya damai, yang pada akhirnya masyarakat di sekitar Ka'bah itu terselamatkan, tidak ada yang mati. Coba kalau suruh jaga, udah kalian turun jaga Ka'bah itu, barangkali mati semua. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bersama ya. Kemudian ya, setelah ditetapkan bahwa bulan yang pertama diletakkan di awal tahun adalah bulan Muharram, orang-orang Arab ini yang suka perang ini, bulan Muharram itu kan bulan yang diharamkan perang. Diharamkan perang udah 2 bulan.
dari bulan Zulhijjah itu kan Ashhurul Hurum ya, bulan Zulqa'dah, maaf bulan Zulqa'dah ya, dari bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini udah 2 bulan ngebet nih nggak perang. Ya Allah, sebulan nggak perang aja pening kepala. Ya kan, orang kalau biasa perang nggak perang sebentar aja pening kepala. Ini udah 2 bulan nggak perang. Ketika tahun pertama adalah bulan Muharram, orang-orang Arab, Quraisy, Arab secara umum ini ngotak-atik, ya ngotak-atik. Bagaimana itu sejak dulu ya? Sebenarnya di kotak-atik itu sudah sejak dulu sebenarnya. Makanya kan di zaman Nabi itu bulan-bulan ini kan tidak apa namanya, tidak akurat gitu ya, seakurat setelah ditetapkan oleh Sayyidina Umar, karena banyak yang ngotak-atik. Udahlah, ini Muharramnya nanti ajalah gitu, nanti ini sofar dulu. jadi apa namanya, di Muharram itu jadi sofar, jadi Rabiul Awal itu Muharram jadi sofar, sofar jadi Rabiul Awal, begitu runyamnya dulu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji, nah, ketika itulah peredaran bulan, kemudian ketetapan tahun itu menjadi stabil, ya, karena memang apa namanya, secara falak ya kan ada setiap 18 tahun itu apa istilahnya ya, saya tidak begitu paham istilah falaknya itu. Ada perhitungan-perhitungan tertentu ya. Setiap 18 tahun itu menjadi normal lagi, kemudian 18 tahun berikutnya, 18 tahun berikutnya lagi. Makanya untuk Hijriyah ini tidak bisa tetap, memang tidak bisa tetap. Hitung-hitungan itu ya bisa dijadikan penguat lah ya. Tapi untuk sandaran, untuk penentu itu tetap ru'yah, tetap melihat hilal. Karena memang bulan ini tidak tetap ya, seperti tetapnya matahari. Ya, seperti tetapnya matahari. Maka terkadang 2 bulan 3 bulan berturut-turut jumlahnya 29 nanti bulan keempat 30 gitu ya, ntar 29 lagi ketiganya 30 gitu. Maka walaupun ada hitungan-hitungan seperti itu, ada hisab seperti itu ya, ini sebagai isti'nas bahasanya dalam fikih itu, isti'nas ini apa namanya ya sebagai pendukung lah ya, sebagai pendukung ya, umumnya benar, umumnya, tetapi ya tidak 100% juga gitu. Maka penentunya adalah ru'yah, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi dia untuk bisa masuk ke dalam bulan baru, sebagaimana hadis Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauma. Jadi lihatlah apa namanya, bulan ketika kalian mau puasa, lihatlah bulan ketika kalian mau lebaran. Jika terhalang ya, artinya bulan ini tidak terlihat hilal, fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Kondisi-kondisi yang seperti ini yang tidak bisa dilakukan oleh penghitungan, hanya bisa dilihat oleh mata. Nah, ini tetap dilakukan ya hampir di banyak negara ya, semua negara bahkan memakai ru'yah. Saudi Arabia, Mesir, dan negara-negara yang lain. Termasuk Indonesia, menggabungkan antara ru'yah dan hisab, dua-duanya. Kemudian
Sayyidina Umar ibn Khattab karena saking cintanya kepada kebaikan, sehingga kebaikan itu tidak bisa dihitung. Maka Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keburukan, bertanya tentang keburukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain tanya tentang kebaikan, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga dan lain sebagainya, ya, tentang kebaikan. Tetapi Sayyidina Umar ini bertanya tentang keburukan. Ini beda nih, yang lain nanya kebaikan, dia nanya keburukan. Tapi ketika Sayyidina Umar ditanya, beliau menjawab, a'rifu syarra la li syarri walakin litawaqi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk menjaga diri dari keburukan. Wa man la ya'rifu syarra yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, nyaris akan tercemplung ke dalamnya. Sama aja lah, kita nggak tahu pil ekstasi, apalagi morfin, nggak tahu. Ketika beli obat dikasihnya yang kayak gitu, kita nggak tahu, kirain oskadon, ya, ternyata ekstasi. Atau minuman, kita nggak tahu kalau itu minuman keras, khamr misalkan, ya kan? Kita taunya stroberi, kan warnanya mirip merah juga, misalkan gitu ya. Diminum mabok. Jadi Sayyidina Umar ibn Khattab bertanya tentang keburukan. Kenapa? Karena untuk menjaga diri agar tidak jatuh pada keburukan itu, bukan untuk melakukan keburukan. Karena barang siapa yang tidak tahu keburukan, dia akan terjatuh ke dalam keburukan itu tanpa dia ketahui. Dan ini yang menjadi penting ya untuk kita bersama. Makanya polisi-polisi itu kan mesti mengetahui gelagat-gelagat buruk. Orang baru ngelihat begini dari jauh aja udah tahu dia nggak bawa SIM. Udah kelihatan gelagatnya dari mana coba. Raut wajah itu kan kelihatan. Yang nggak bawa dengan yang bawa itu. Ya dari gayanya kelihatan. Ada juga dari jauh udah belok, ya kan itu. Nah, jadi raut-raut wajah segala macam, gaya-gaya itu kan bisa dibaca. Nah, itu polisi, tapi bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk mencegah keburukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ibn Khattab ini melakukan satu perombakan yang luar biasa ya dalam sistem pemerintahan. Dan kita mengetahui bersama bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab ini khalifah, pemimpin. Maka setiap ijtihad yang dilakukan itu berdasarkan kemaslahatan masyarakat banyak. Setiap kebijakan, setiap ijtihad. Dan Sayyidina Umar ini mujtahid yang luar biasa hebat. Ijtihadnya itu dikumpulkan oleh ulama-ulama kita dalam satu buku, Ijtihad Sayyidina Umar. Ada yang memandangnya kontroversial karena tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri. Ya kan? Padahal Al-Quran memerintahkan untuk as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Jadi pencuri baik laki-laki maupun perempuan potong tangannya. Al-Quran. Tapi Sayyidina Umar pada masa paceklik tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Dasarnya apa? Kemaslahatan bagi masyarakat kecil. Karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja ekonomi negara. Maka diberhentikan sementara.
Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah membentuk Baitul Mal. Baitul Mal ini kalau bahasa kita apa ya? Ya, suplai ekonomi bagi masyarakat. Koperasi lah ya. Kalau kalau di kita ya koperasi sejenis itulah ya, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kemudian mewajibkan pajak untuk menguatkan ekonomi negara. Ya. Yang kesemuanya ini tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Jadi Sayyidina Umar ketika berijtihad dan mengambil kebijakan, yang ada di kepalanya adalah kemaslahatan masyarakat banyak. Tetapi lagi-lagi Sayyidina Umar Ibn Khattab memang terbuka ya, terbuka untuk kritik dari siapapun. Bahkan ada bukan hanya di tempat-tempat khusus untuk musyawarah, tapi dimanapun silahkan mengkritik Sayyidina Umar apabila kebijakannya tidak untuk kebaikan dan tidak untuk kemaslahatan masyarakat. Karena pernah Sayyidina Umar khutbah. Sayyidina Umar khutbah. Yad'uhum ilal qasdi fil muhur wa adamil ghuluwi fiha. Mendorong, memotivasi masyarakat untuk sederhana dalam mahar, tidak berlebih-lebihan dalam mahar. Jangan sampai terlalu besar mahar itu. Berkhutbah isinya demikian. Jadi ringankan mahar, jangan memberatkan mahar. Jangan terlalu besar. Faqalat imra'atun ajuz. Kemudian ada perempuan tua yang memprotes. Ini lagi khutbah nih. Ada perempuan tua yang memprotes. Yu'tinallahu wa tamna'una ya Umar. Allah ngasih anugerah kepada kita, terus Anda menghalangi anugerah itu, wahai Sayyidina Umar. Ya kan kalau pihak perempuan kan sukanya mahar gede, ya kan gitu. Perempuan tua ini kemudian berdiri dan protes. Allah memberikan anugerah kepada kami dan Anda menghalangi anugerah itu, wahai Sayyidina Umar, kata perempuan tua. Artinya ya orang mau ngasih mahar kita banyak gede ya nggak ada masalah, engkau jangan batasi. Gitu. Apalagi kalau dia ditetapkan satu kebijakan kemudian jadi aturan yang mengikat, wah nggak ada lagi mahar yang gede, ntar maharnya kecil semua. Ada mahar gede nanti kena hukum. Langsung ketika itu tidak menunggu di di istana kepresidenan kalau sekarang ya untuk musyawarah, enggak. Tapi ketika khutbah itulah diprotes. Laisa hadza ilaik, ini bukan wewenang Anda wahai Sayyidina Umar untuk menghalang-halangi orang memberikan mahar. Kemudian wastadallat biqaulihi ta'ala, si perempuan tua ini mengambil ayat Al-Qur'an, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtana wa itsman mubina. Ini ayat Al-Qur'an ya. Ayat Qur'an yang dibacakan oleh perempuan tua ketika memprotes Sayyidina Umar yang akan menghalangi pemberian mahar dengan jumlah tertentu. Sayyidina Umar inginnya ringan, jangan terlalu banyak gitu. Tapi memunculkan ayat wa ataitum ihdahunna qintara, kalian memberikan salah satu dari mereka qintaron, harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka jangan kalian ambil sedikit pun darinya. Ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina. Ini dari seorang perempuan itu. Kemudian Sayyidina Umar menanggapi ketika khutbah.
Faqala kullun nasi afqahu minka ya Umar. Sayyidina Umar mengatakan kepada dirinya sendiri, seluruh manusia lebih ahli fikih, lebih mengerti dari Anda wahai Umar. Mengomong terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya kritikan yang disampaikan oleh ibu tua ini diterima oleh Sayyidina Umar. Iya ya. Orang dia mau ngasih banyak, masa saya halangi? Ya kan? Ya, jangan. Jadi innahu tawadhu'ul uzama. Jadi ini tawadhu yang luar biasa, kerendah hatian Sayyidina Umar yang luar biasa. Dan menginginkan kebaikan. Wal mar'a lam takun musibah fi nazari. Menurut Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, bahwa wanita tua ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan pandangannya gitu loh ya. Artinya membiarkan mahar itu terlalu tinggi, nggak ada masalah, jangan dibatasi, jangan diringankan. Itu kan tidak pas juga. Menurut Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail, balkana huwal musib, bahkan Sayyidina Umar sebenarnya yang benar. Tapi karena kerendah hatian Sayyidina Umar, bentuk tawadhu Sayyidina Umar mengatakan kepada dirinya sendiri, semua orang lebih pintar dari Anda wahai Umar. Ini yang perlu dimiliki oleh para pemimpin saat ini dan seterusnya. Bahwa masyarakat itu dan semua orang itu lebih pintar dari Anda. Yang mesti menjadi perhatian bersama. Kenapa? Karena dia pemimpin. Karena dia pemimpin. Dan inilah yang difahami oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Karena dia statusnya pemimpin, maka perlu kerendah hatian dari seorang pemimpin. Apapun kritikannya, dari siapapun itu, dalam kondisi apapun, maka dia harus menerima. Ya, harus menerima. Jangan sampai ditolak gitu. Walaupun kayak perempuan tadi kan, perempuan itu kan kalau dalam apa namanya ya, pandangan mayoritas ulama itu perempuan kan sebenarnya tidak benar gitu loh. Yang benar justru Sayyidina Umar yang benar. Tapi kerendah hatian Sayyidina Umar yang kemudian mengatakan semua orang lebih pintar dari Anda wahai Umar. Dan ayat yang dijadikan dalil oleh perempuan tua itu sebenarnya kan tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Fa innallaha azza wa jalla nahar rijala an ya'khudhu ma a'tawhu linisaihim idza aradu tatliqahunna wastibdalahunna bi azwajin ukhrayat walau kana balighan ma balag. Ayat ini bukan mengatakan laki-laki memberikan mahar yang besar, bukan. Tapi ayat ini mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki untuk mengambil mahar yang dia serahkan kepada istrinya jika dia ingin mentalak istrinya dan mengganti dengan istri yang lain. Sebanyak apapun mahar yang diberikan, jangan dia ambil lagi, nggak boleh. Itu yang dimaksud. Jadi bukan ayat ini menjadi dalil laki-laki memberikan mahar yang besar sebagaimana yang difahami oleh perempuan tua ketika memprotes Sayyidina Umar ibn al-Khattab saat khutbah itu. Wastadalla Umar ala ma dhahaba ilaihi binahyir Rasul sallallahu alaihi wasallam an at-taghali fil muhur. Dan Sayyidina Umar kan berdalilkan hadis Nabi. Jadi Sayyidina Umar juga tidak salah juga, tapi bentuk kerendah hatian Sayyidina Umar yang akhirnya menerima kritikan dari si perempuan tua ini. Gitu. Ya karena Nabi ada hadis Nabi melarang at-taghali fil muhur, yang memberat-beratkan mahar, meninggikan mahar. Wa bi umumi qaulihi ta'ala, dan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang jika membelanjakan hartanya tidak boros, tidak juga kikir, harus bagaimana? Wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang saja antara boros dan kikir.
Dan ini menjadi pelajaran penting ya dari Sayyidina Umar ibn Khattab, seorang pemimpin yang mau dikritik dimanapun, dalam kondisi apapun, tidak harus mendatangi istana kekhilafahannya ketika khutbah, ketika di jalan, dan lain-lain. Dan ini juga lah yang membuat sebenarnya Sayyidina Umar disegani oleh siapapun. Jadi bukan berarti menerima kritik kemudian dia menjadi rendah. Enggak, justru disegani oleh siapapun. Sayyidina Umar ibn Khattab, ya laha min hikmatin umariyatin wa siyasatin tarbawiyah. Sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab ketika membangun negara, ba'da an arsa qawaidaha Rasulullah SAW khalifatuhu min ba'dih. Jadi Sayyidina Umar membentuk negara yang sangat kuat, yang pondasinya sudah dibangun oleh Rasulullah dan khalifah setelah Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar memperkuat dengan kekuatan yang luar biasa, dan Sayyidina Umar ini suka betul keteraturan. Maka kalau tidak ada yang tidak teratur, itu langsung diselesaikan oleh Sayyidina Umar. Jadi aturan-aturan ini memang banyak muncul ya pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian yang terakhir, Sayyidina Umar ibn Khattab ini sosok yang tadi dikatakan adalah berwibawa, kemudian disegani. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, perempuan-perempuan itu berbincang-bincang santai dengan Nabi SAW. Ketika Umar datang, Assalamualaikum, baru ngucap beberapa kata aja sudah perempuan-perempuan yang tadinya ngobrol santai dengan Rasul langsung lari cari tempat sembunyi. Ya Allah ya Rabbi, dengar suara Umar aja langsung pergi. Ya, langsung pergi. Bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, setan atau jin atau apalah ya, ada demit. Itu kalau Sayyidina Umar masuk gang itu, setannya pergi ke gang yang lain. Saking karismatiknya, saking diseganinya. Jadi disegani manusia dan disegani oleh makhluk gaib. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ini ya kalau istilah kita ada orang kesurupan, itu nggak perlu baca-baca dia. Baru nyampe pintu rumah aja udah pergi setannya udah. Belum baca-baca belum. Ini kan saking luar biasanya ya, disegani. Bahkan ketika di era jahiliyah, Sayyidina Umar disegani oleh masyarakat kafir Quraisy. Ketika masuk Islam disegani oleh semuanya. Sayyidina Umar ibn Khattab yang kemudian wibawa ini atau disegani oleh masyarakat ini tidak membuat beliau jumawa ya. Tidak membuat beliau jumawa, tapi justru membuat beliau jauh lebih rendah hati. Bahkan ketika menjadi pemimpin itu selalu berkeliling malam-malam. Itu dapat mantu juga ketika belusukan malam-malam itu. Dapat mantu. Kemudian dari keturunannya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang luar biasa, alim, berilmu, pemimpin yang hebat, aman, nyaman, kondisi ekonominya sangat stabil seperti uyutnya Sayyidina Umar bin Khattab. Di Umar bin Abdul Aziz ini sosok ulama yang jadi pemimpin di masa Umar bin Abdul Aziz. Buku-buku agama, ulama-ulama sangat dihormati dan dihargai. Maka keagamaan di masa Umar bin Abdul Aziz itu muncul luar biasa hebat. Pembukuan hadis dimulai di masa era Umar bin Abdul Aziz. Ulama-ulama fikih berkembang betul, ijtihad, mujtahid mutlak muncul di era Umar bin Abdul Aziz. Karena para ulama dihargai dan dihormati, dimuliakan setinggi-tingginya pada masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka buku-buku keagamaan itu mulai muncul
Bahkan penerjemahan-penerjemahan dari peradaban lain itu juga muncul di era Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang tidak lain dan tidak bukan adalah uyut dari Umar bin Khattab. Umar punya anak laki-laki, Asim dinikahi dengan perempuan yang dapat dari belusukan malam-malam itu. Kemudian lahir anak perempuan, berarti cucunya Umar kan. Kemudian cucunya Umar ini, perempuan ini dinikahi oleh Al-Aziz, Abdul Aziz. Kemudian pernikahan Abdul Aziz dan cucu perempuan Umar bin Khattab melahirkan anak namanya Umar. Kasih nama Umar juga. Berarti cucu cicit ya, cicitnya. Ini tidak lain dan tidak bukan karena Sayyidina Umar mencintai kebaikan untuk masyarakatnya. Jangan sampai ada masyarakatnya yang lapar malam-malam. Karena beliau pernah mendengar sabda dari Nabi dan dikuatkan juga oleh Sayyidina Umar, barang siapa ada orang yang malam-malam itu lapar, tidak ada kepemilikan harta bagi siapapun. Artinya boleh diambil kalau ada orang yang malam-malam lapar. Kenapa? Karena mesti menjadi tanggung jawab tetangganya yang lain untuk mencukupkan kehidupannya. Maka apabila orang yang lapar malam itu mengambil roti tetangganya, itu diperbolehkan karena kepemilikannya sudah hilang dari orang itu. Ya, sehingga inilah yang mendorong Sayyidina Umar untuk berkeliling malam-malam melihat kondisi rakyatnya, mana yang miskin, mana yang kaya, mana yang susah, mana yang longgar kehidupannya, sehingga beliau membantu semaksimal mungkin menghadirkan ekonomi yang stabil. Maka pada masa ekonomi stabil itu Sayyidina Umar memberlakukan lagi hukuman potong tangan bagi pencuri. Tapi kemudian ada nggak yang mencuri? Ada nggak yang dipotong tangannya? Tidak ada. Kenapa demikian? Karena urusan perut sudah selesai. Sudah selesai. Ini pencurian banyak ini karena urusan perutnya belum selesai. Dan ekonomi tidak stabil. Maka ketika dulu ekonomi tidak stabil, Sayyidina Umar memberhentikan sementara hukuman potong tangan untuk menstabilkan ekonomi. Dan ini yang menjadi perhatian bagi kita semuanya dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan biografi Sayyidina Umar ibn Khattab ini bagus dan sangat bagus untuk dibaca dan dihayati oleh semua pemangku kebijakan yang isi kepalanya hanya untuk kemaslahatan masyarakat. Ijtihad-ijtihadnya walaupun dianggap kontroversial oleh sebagian orang karena memberhentikan hukuman potong tangan, tidak memberikan bagian zakat kepada mu'alaf, itu kan kelihatannya kontroversial. Ya kan, karena apa? Karena dalam Al-Quran mu'alaf itu dapat bagian zakat, tapi oleh Sayyidina Umar enggak. Jangan ada yang ngasih bagian kepada mu'alaf. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk kemaslahatan agama juga. Kenapa? Karena kalau mau masuk Islamlah sukarela, bukan karena iming-iming harta. Jadi Sayyidina Umar berdalilkan ayat Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kalau mau memeluk agama Islam, peluklah agama Islam dengan penuh keikhlasan, bukan karena iming-iming harta. Maka kebijakan dimunculkan oleh Sayyidina Umar, tidak boleh mu'alaf mendapatkan bagian zakat. Kelihatannya kontroversial, tetapi ketika kita dalami dan kita teliti lebih lanjut, ternyata Sayyidina Umar ibn Khattab membangun ini dari ayat-ayat Al-Quran yang beliau pahami untuk kemaslahatan agama kita agar lebih kuat. Karena apa? Karena ketika orang masuk Islam karena ketulusan, itu akan membuat agama ini semakin kuat dan semakin baik. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan tahun yang baru ini membuat kita semua penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.